Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Tsumma ssalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati, serta para pendengar radio Dais dan juga pendengar radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan berpindah bab, yaitu tentang memberi maaf dan berpaling dari orang yang bodoh. Memberi maaf itu adalah bagian dari perintah agama, ya. Karena ada kalanya orang yang salah kepada kita ini karena ketidaktahuan atau mungkin karena emosi. Ini kan hal-hal di luar kendali manusia. Maunya orang itu tidak mau salah, tapi kalau orang tidak tahu, maka dia bisa berbuat salah. Maunya orang itu pasti tidak mau salah, tapi kalau pas emosi dia tidak bisa mengendalikan. Nah, agama mengajarkan supaya kita lebih banyak untuk memberi maaf, dan orang yang memberi maaf itu pertanda orang yang patuh dengan aturan agama. Jadi orang yang memberi maaf itu adalah orang yang patuh kepada agama. Orang yang patuh kepada agama itu adalah ciri dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang patuh kepada agama adalah ciri orang yang bertakwa. Ciri-cirinya orang bertakwa itu kan
yang kemarin dibacakan apa itu al-kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, senantiasa menahan amarah dan senantiasa memberi maaf. Ya. Ini bahasa-bahasa keimanan. Makanya agama itu menyentuh nurani. Jadi kalau segala urusan kita letakkan pada nurani, maka insya Allah kita bisa menerima. Tapi ketika setiap persoalan itu kita sikapi dengan nafsu, maka tidak ada selesainya. Ya, nafsu itu selalu tidak terima, ingin membalas dan sebagainya. Kalau semua manusia mengikuti nafsunya, ya sudah hancur manusia. Jadi nek istilah wong kuno kuwi, ya istilah wong kuno kuwi sing waras ngalah. Ya. Orang emosi itu dianggap kaya wong edan. Orang kalau sudah emosi itu mulutnya itu sak karepe dhewe. Ya, sak karepe dhewe wong emosi, wong kalau sudah marah itu kadang-kadang sampai kalimatnya itu ngawur. Oh tak kampleng murup kowe. Kampleng kok murup iki memang nganggo apa? Wong emosi kan sak karepene metu. Nah, orang kuno itu mengatakan begitu, sing waras ngalah. Ya. Agama itu juga menyentuh supaya kita ini lebih baik ngalah. Ngalah itu tidak kalah. Ngalah itu tidak kalah. Begitu. Kalah itu kalau sama-sama bertengkar terus ini diem, itu kalah namanya. Tapi kalau tidak melayani, itu belum kalah namanya, ngalah. Makanya wong kuno ngadem-ngadem, ngayem-ngayem, wis sing waras ngalah. Wis ben mbok nengke wae, gembar-gembor sak karepe ditonton karo wong. Begitu, ya. Kemudian yang kedua, berpaling dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh itu orang yang jahiliyah. Zaman jahiliyah, kenapa dikatakan bodoh padahal di situ banyak orang-orang pinter, banyak orang cerdas, tapi dikatakan bodoh. Banyak orang-orang ahli syair, ahli syair itu banyak. Zaman dulu, zaman jahiliyah, itu kalau orang-orang mau masuk ke masjid, itu masing-masing mempamerkan syair. Jadi masing-masing mempamerkan syair, keindahan syairnya mewakili, ya, mewakili golongannya, mewakili apa istilahnya, marganya. Jadi kalau mau masuk Masjidil Haram, siapa yang ditampilkan, begitu. Terus menyampaikan, wakil Demak teko, Demak, wah ngono kuwi. Judulnya pertama Demak, yang kedua Purwodadi. Purwodadi apa? Gerobokan. Ya. Jadi pembukaan ini ngono. Tahukah kamu tentang Demak? Demak itu kota wali, Demak itu begitu. Jadi banyak orang-orang yang pinter dalam bahasa. Zaman dulu itu banyak orang-orang yang ahli berdagang. Orang-orang Mekah itu kalau berdagang itu sampai di wilayah Palestina. Bahkan ada yang sampai di Syria, di Syam. Wah, ini pedagang tidak ulung, orang mungkin tekan kono. Ya, jadi mau tidak mau kita mengakui misalnya orang Semarang ini
itu dianggap lemah, masih kalah dengan orang-orang Tegal. Tegal kuwi meh golek ning ndi warteg ana kabeh. Bener tak? Jajal kowe golek soto Semarang ning gone Wonosobo, ngono ra ketemu. Kowe golek ning Wonosobo warteg ana. Ning Demak warteg akeh. Purwodadi Bladra. Itu berarti orang Tegal itu hebat. Begitu. Nasi Padang. Wong Padang hebat-hebat. Wong Padang buka sego ning Tegal. Wong Tegal buka ning Padang gitu. Jadi trek-trekan wong Padang karo kuwi. Ora ana kuwi ning gone Tegal soto Semarang, ora ana. Paling-paling jiluru ning Jakarta, Solo soto Semarang. Berarti apa Semarang kuwi gethuk istilahnya. Ya, ben aku wong Semarang tapi ya gethuk. Soal kuwi maksudnya. Dulu itu orang-orang Mekah itu kalau berdagang itu sampai di Palestina, sampai di Syria. Itu saking tangguhnya, saking hebatnya. Kalau tidak hebat, tidak mungkin dia bisa sampai di sana. Tapi mengapa dikatakan bodoh? Nah, gitu. Dikatakan bodoh itu karena tidak menggunakan nurani. Tidak menggunakan nurani. Bodoh itu apa namanya? Karena zaman dulu orang-orang itu termakan dengan apa yang disebut dengan mitos. Ngerti mitos? Mitos kuwi jari bayi gitu. Iku nek ditakoni, ya. Lho kowe kok ngeblake bayi ra wani metu napa? Ambuh. Kok jari wong kuno ra entuk. Iki malam Jumat. Ya. Dulure ana sing meninggal malam Jumat, metu ra wani. Iki ngeblake. Iki nek geblak-geblakan terus mbahku lanang, mbahku wedok wis loro. Ya. Abahku, ibuku papat. Kakangku sing wis meninggal ana 5. Iki bayange. Nah, seminggu ana pira? 7 to. Weton ana pira? 5. Setu paing, ya, setu iki meh metu, wah, iki biyen mbahku meninggalnya setu paing. Arep metu ra wani. Ah sesuk wae ya. Bar sesuk minggu pon. Minggu pon iki pakdeku meninggal. Wah, ora wani iki. Ha seminggu ra metu goro geblak-geblakan tok. Lah terus piye nek meh metu? Nek terpancang karo lho kuwi kayak seperti zaman sekarang ini profesor percaya dengan mitos. Ya, profesor percaya dengan mitos. Bulan Suro, anake meh dilamar, ditolak. Aja saiki. Ijek Suro. Profesor wi kan serba jelas, ya. Profesor ini ndak mau jare-jare, ndak mau begitu. Profesor ini misalnya diomongi banyu got iki rasane sepet, ora gelem mosok to, ora gelem dilap ya profesor. Oh iya percaya iki profesor. Soalnya nggunake akal profesor. Lagi profesor sing kaya ngono percaya dengan mitos. Bodoh ora kira-kira? Itu ora kita nganake wong kuwi bodoh. Lho apa hubungane Suro kambek nikahan kok ora wani? Ora ngujare niku cilaka sak maceme. Lah piye ceritane? Bodoh berarti profesor iki. Nah, zaman dulu itu orang percaya dengan yang namanya mitos-mitos. Sampai-sampai
sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu juga ikut termakan dengan yang namanya mitos. Punya anak perempuan, ya kira-kira umur 7 tahun, itu digalikan lubang, dicebur ke ninggono, terus dihuruki mati sampean. Dihuruki hidup-hidup sampai mati. Wadal anake nangis, pak, ora urusan. Dihuruki sampai mati. Umar bin Khattab orang yang cerdas, ahli sastra, tapi nganut mbek mitos. Bodoh ora kuwi. Bodoh. Ya. Lah, Al-Qur'an melarang kowe aja cedak-cedak karo wong bodho. Nah, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Ya. Jadilah kamu ini pemaaf. Ini perintah dari Quran. Dan perintahlah orang untuk mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Pertama, kita diperintah untuk menjadi pemaaf. Karena pemaaf itu salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau ini adalah zat pemaaf yang mulia dan cinta maaf. Jadi kalau kita ini memaafkan berarti dicintai oleh Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, sudah enggak usah dibahas. Ya. Kemudian wa'mur bil ma'ruf. Perintahlah kebaikan. Perintahlah kebaikan. Jangan kita ini diam, jangan. Jadi ini ono wong misalnya krungu adzan, ayo sholat. Jadi perintah untuk kebaikan. Syukur-syukur ditambah dengan wan nahyu 'anil munkar. Wa a'rid 'anil jahilin. Bahasa Jawane mengono, mengo. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau orang-orang yang tidak mengerti, ya sudah. Ora usah mbok urusi. Wong orang ngerti. Kan begitu. Wong enggak tahu. Kemarin-kemarin banyak orang bertanya, bagaimana sikap kita? Kok ada orang mengatakan, lah yo ibu-ibu ke lo seneng ngaji terus ke ngopo sih? Ora iso mikir aku. Jadi, ada yang ngomong dulu lagi bagaimana? Tanya-tanya sama saya gitu. Ora usah mbok pikir, dimaklumi wae, ngono lho istilahnya. Wong ki wong ora ngerti. Aja mbok lagi bodoh iki. Boleh enggak lagi bodoh dalam agama? Boleh. Dia tidak tahu. Tidak tahu kan bahasa kasarnya bodoh toh. Tapi nek kita nggunakake bodoh, wah panjang we malah urusane. Ya. Maklum dia tidak tahu. Kamu orang ngerti. Orang ngerti ini maklum toh. Biyen jare muni hidung lebih indah dari suara azan. Ngono toh. Ya maklum. Ane sing azan kuwe ya maklum enak hidunge. Ane sing azan Ustaz Rohani enak ndi kira-kira mbek hidungmu. Ya. Tapi wong kita ini paham, udah ini ngerti agama. Maklum.
Aja mbok tanggapi wah ngene ngomong sak maceme rekamane ana ya. Sesuk parani Densus 88 kowe. Ya ke teroris kowe. Ya. Jadi ora usah macam-macam ngono kuwi. Aja koyo yo liyane ngur di apa? Video. Saya tidak terima kamu itu hai ngono. Telung dina grebar kowe. Ya, langsung ning gone gubuk derita kowe ning kono. Ya. Gara-gara kowe nepsu ngono tok. Makane sabar, ora usah ngurusi wong ngono-ngono. Kita maklum. Dunia itu banyak. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan orang yang mengejeknya? Karena orang itu belum mengerti. Dia belum tahu. Mungkin orang ngerti kuwi ya ngono kuwi. Tapi setelah tahu, saya cerita, saya sering cerita ini. Dulu saya ini pernah paling nek kambek udah ora nonton ya. Saya puji, ngerti tak kowe? Ngerti saya puji tak? Wah, aku biyen pernah nek. Ora muni kowe pernah nek kowe ceritane kowe. Wonge koyok ngono, ngomongnya saenake dhewe. Ya. Ngerti to saya puji to? Pawane ngono kuwi lah. Ngomong ceplas-ceplos. Wah, aku sampe nek aku. Wong iki nek ngomong ngono. Ora seneng aku. Satu ketika ya ada jamaah saya punya istrinya itu santrinya dia. Jamaahku sing lanang, santrine saya puji sing wedok. Itu nikahan. Aku teko, beliau teko. Teko saka adoh saya puji. Wah, jangkrik ae. Ya. Apa aku jaluk maaf saya puji. Ketemu aku jaluk maaf. Ketemu kuwi. Subhanallah. Sopane saya puji, Masya Allah. Muhibbin kabeh Habib. Lungguh kuwi nek ana ning ngarepku ning mburi. Nak jigo imangan jenengan riyen Beb, monggo Beb. Aku batin jebul kaya ngene. Aku sampai ngomong, ya Allah saya kula niku biyen benci karo jenengan. Kula ndelok jenengan niku wah nek kula niki. Saya pujine guya monggo kula aturi mampir kan ya. Jebul lagi wonge sopan. Ya. Wonge sopan, apik, tawadhu. Begitu. Karena sebelum saya tahu, sebelum saya kenal, saya ngono kuwi. Ki wong ki kok nyelelek men to ya. Domeh-domeh sugih kok kemelinti nek ngomong ngene. Wah, waktu kuwi iki. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belum kenal Nabi, bencine ra karuan. Ya, tapi begitu kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Khalid bin Walid, beliau mengatakan apa? Biyen cita-citaku yang paling utama hanya satu, bisa membunuh Nabi Muhammad. Saking bencine mbek Kanjeng Nabi. Tapi begitu ketemu Kanjeng Nabi, dia tahu akhlaknya Kanjeng Nabi, dia tahu orangnya Kanjeng Nabi, tunduk dengan Nabi dan menjadi panglima terhebat, panglima terdepan yang mampu mengalahkan negara-negara, kota-kota kafir. Itu. Nah, jadi orang memaafkan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ya, orang yang menjalankan agama itu memang banyak tidak enaknya. Begitu. Banyak tidak enaknya.
Karena memang begitu konsekuensinya. Orang yang menegakkan agama itu tidak enak. Orang jujur, ya, koncomu ora jujur kabeh, kowe jujur berat kowe. Gitu. Kabeh balik nyawut kerdus, berkat maksudnya, kowe jujur ora nyawut dhewe. Kira-kira berat ora? Tekan ning ngene kamar do mangan dhewe-dhewe kowe ndelok tok ngene iki. Ora enak to? Tapi sing dicintai Gusti Allah sapa? Ya sing rak mangan iki mau. Sing bangsane apa nek cara wong Jawa iki bathok-bathok sing wae wong ngono kuwi ya, iki dimurkai karo Gusti Allah. Jadi orang yang menjalankan aturan agama itu memang tidak enak. Ya, tidak enak. Jadi orang yang bodoh, awake dhewe nek ketemu dengan orang yang bodoh, yang jahil, ya ora usah mbok apa, ora usah mbok gatekke lah. Ora usah mbok gatekke. Ya kita maklum, wong ora ngerti. Kalau dia sudah tahu kita, pasti beda. Kan begitu. Saya pengajian, ya. Pengajian ketemu konco dolan zaman ning Kauman. Konco kuwi ora mudeng nek aku ki dikira ijek kaya mbiyen jenggo istilahane, oboi ya. Kita ke pengajian ketemu DNN, keplak pundakku kok. Kowe saiki ning ndi ngono. Aku batin tak bisa jangkrik kowe iki, aku iki kiai ning kene. Ya kok diketeprok ini ora ngajar aku. Deme kanca dolan, ya. Wis saiki ning ndi ngono. Tak bisa jangkrik jengene ngarep genah kowe. Aku ini balik kiai mbok tepuk ngono. Tapi begitu dhewean ya kita ngobrol biasa, ya tidak apa-apa. Baik ngundang aku, saya panggilannya kalau di kampung itu Japang, pang biasa. Tapi nek ngarepe wong ya aja. Wong sak karepmu dhewe ngene. Tapi saya maklum, soalnya orang ngerti iki. Pertama ketemu, bahkan orang percaya, mosok sih mau balik iki jenengane iki. Dianggere ngenteng ke aku. Ayah ya. Jadi setelah tahu beda, ya setelah tahu beda. Gitu. Artinya orang memaafkan itu, ya memang dalam anjuran agama. Memang pada dasarnya banyak masyarakat itu yang mengerti agama dengan yang tidak mengerti agama itu lebih banyak yang tidak mengerti agama. Begitu. Kita harus legowo lah, ya harus legowo. Untuk memaklumi hal-hal yang seperti itu. Kalau kita tidak legowo, kalau kita tidak nerima, kita akan berbenturan terus. Kita akan berbenturan terus. Ya. Jadi kita ini kalau menjalankan agama, oh maklum. Jadi enggak langsung emosi. Wah, bisa begini, jangan. Ya. Apalagi hidup di sini, kok sak macame karakter ini, karakter ngono. Jadi jangan menggunakan emosi. Ya. Jadi memberi maaf dan memerintahkan kebaikan serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Berpaling itu berarti jangan mengikuti, ya, jangan mengikuti orang-orang yang bodoh. Ajaran-ajaran jahiliyah, ajaran-ajaran yang tidak baik, jangan diikuti. Dan kita ini juga memaklumi, ya, tapi kita tidak mengikuti. Seperti tadi itu, orang Jawa ini kan syarat dengan mitos-mitos. Ya, syarat dengan mitos-mitos. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Wono meneh barep karo barep ra entuk.
lanang barep, wedok barep ora entuk. Kuwi nek ditakoni iso piye? Mbuh pokoke ora entuk. Lucu to? Oh, mareke cilaka, ora ngerti pokoke ora entuk, barep karo barep ora entuk. Lah terus piye nek padha senengi? Ayo, padha senengi. Lu kowe barep ora iso. Akan lucu nek ngono kuwi. Saya dulu pernah waktu ngaji, ada teman saya orang Gundang Legi, Malang. Seneng mbek wong wedok. Ya cah pondok padha cah pondoke. Barang wis seneng padha senenge, wong tuane teko notok lawang isilahe. Ngobrol, sing wedok iki keluargane syarat dengan mitos-mitos mau. Dihitung-hitung wetone ora cocok. Ditolak. Piye, Dajjal? Iki cah lanang iki wis sarene ndelok kerupuk kaya cewek kuwi. Ndelok kerupuk wis wajahe cewek iki. Bayangke kuwi. Wis cintane wis ora genah wis. Ditawani iki ora gelem kabeh. Kuwi. Bayangke. Iku tak ganti Luna Maya. Wah, moh. Bayangke sampai ngono apa Ayu Ting Ting. Moh, pokoke kuwi. Ditolak mek keluargane sing wedok. Stres loro gendeng mati. Mbuh yo usul khotimah apa ora loro stres gendeng mati. Ya Allah Gusti, aku dikabari. Masya Allah, pada sohib kental be aku ya. Lagi belajar hal yang belum pasti ya menjadikan maldorot sampai bocah iki kan kebodohan namanya. Nek koyo ngono yo aja mbok tutke. Orang-orang yang bodoh seperti itu aja mbok ikuti. Ngono. Jadi apa namanya? Agama itu memerintahkan supaya kita ini menjauh dari hal yang seperti itu. Karena ini kalau itu sampai menyangkut kepada soal takdir, ini berarti kita sudah melampaui kekuasaannya Allah. Kan begitu. Wah iki mbek iki mesti cilaka kowe. Lah sing gawe cilaka sing ora iso apa? Masuk hanya dengan seperti itu ya orang memastikan. Enggak bisa. Begitu. Allah sing muni jare kowe nek duwe bojomu wetone stupaing, wah bakal idak-idak kowe kalah kowe. Ngono kuwi. Bojoku stupaing. Wong do muni blai kowe kok kalah kowe. Batinku prek ah. Jalani sik penting ya. Ya buktine bojoku nurut mbek aku. Ya, nurut. Jare wong Jawa kalah apane? Ya, bojoku nurut. Isuk gawe kopi. Berarti kan kalah. Masake aku, berarti kan kalah. Iya berat. Nah, aku sing masak, aku sing ngombahi, ya aku kalah. Jare wong Jawa ki ngono. Lah wetonmu apa, Bib? Aku awur aku ora ngerti. Rebu wage ketok ya. Lah bojoku stupaing, wah kalah kowe. Malah dengkulmu ki wis kadung dadi kok. Iya no? Jadi aku ngomong iki serasa kaya ngono ya. Ojo percaya ngono-ngono ra. Mareke mumet. Ku nek kadung sugesti dadi tenan. Gitu. Jadi ora usah tersugesti macam-macam. Bismillah. Begitu. Surah dadi manten, oke, ora masalah. Abae ora ono sing jenenge surah ora masalah. Surah sunat. Wong Jawa ora wani. Nek sunat surah kuwi nek diketok balik meneh.
Ono sing muni ngono jarine. Sing ketok balik meneh kan bocah ya seneng ya susah. Ya diketok meneh untuk duit meneh tapi bentahun ketok terus. Jadi ya Islam itu mengajarkan a'rid anil jahilin. Ya, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang-orang yang percaya dengan mitos-mitos seperti itu. Kita tidak perlu mempercayai, meyakini mitos-mitos yang berkembang, gitu ya. Saya kira cukup ya. Ada yang bertanya? Monggo. Ayo. Maju deh nih, minta kon. Ayo. Apa? Ini, aja wedi takon wedi lho. Ini malah terkenal lagi mlebu TV lho iki lho. Di-share ke YouTube sak Indonesia ngerti kabeh iki. Takon memperkenalkan namamu, daerah sekondi kowe ngono lho. Ayo. Ini. Wis takon sembarang wis. Masya Allah. Oh, tuh jerih-jerih ngono to. Yes. Wis ampun ya. Jadi minta ceritani sing lucu-lucu, wis entek waktune ya. Tak kirim kok. Wis besok ya. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kajian pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.